Injil Matius pasal yang ke-21, mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak Ibu bisa mengikuti, saya akan bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di hari yang spesial, di hari Minggu. Ini awal Oktober ya, hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 Oktober 2023. Bisa lihat dulu kiri kanan, apakah bisa tersenyum? Masih bisa senyum ya? Ya. Puji Tuhan, artinya kita masih punya harapan. Ya, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah. Kita diberikan Tuhan kesempatan mendengarkan firman-Nya, itu adalah satu privilege, satu hak istimewa. Pada hari ini ada tema yang sudah ditentukan. Tema khotbah minggu ini, perintah Allah, ia dan lakukan. Itulah tema kita. Jikalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah-khotbah sebelumnya, secara khusus juga minggu yang lalu, itu juga dari Matius pasal 20 bicara tentang para pekerja ya, para penggarap, para orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Nah, rupanya ini juga masih ada hubungannya tentang kebun anggur itu. Kalau kita lihat dalam ayat 28, di sana disinggung, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur, dalam kebunnya Tuhan, dalam ladangnya Tuhan. Jadi sang pemilik kebun anggur itulah Tuhan kita, memberikan penugasan, memberikan perintah kepada anak-anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Tapi bagaimana respon mereka? Bagaimana tanggapan mereka? Apakah tanggapan mereka membuat ayahnya itu atau sang pemilik kebun anggur itu langsung bersukacita, langsung senang,
Ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi kita mau melihat dulu satu persatu. Yang pertama ingin saya sampaikan sebenarnya apa perintah Allah itu. Nanti kedua kita lihat bagaimana meresponi perintah Allah. Dan yang ketiga, apa dampaknya, apa akibatnya kalau kita melakukan perintah Allah. Yang pertama kita mau melihat apa perintah Allah itu. Kita sering mendengar perintah Allah. Sebenarnya kalau kita mencermati Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu Alkitab kita ya. Kalau di luar Kejadian sampai Wahyu, ya berarti itu Alkitab yang lain. Tapi yang kita percaya bahwa Alkitab yang berwibawa, yang kita terima sebagai pengilhaman dari Roh Kudus, hanya Kejadian sampai Wahyu. Maka di luar itu tidak kita pakai menjadi pedoman iman kita. Jadi Alkitab kita ini kalau mau dilihat secara umum, di dalamnya ada perintah, kemudian ada larangan, tapi juga ada janji. Jadi Tuhan memberikan perintah-perintahnya, tapi juga ada sesuatu yang menjadi larangan yang tidak boleh. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan perintah dan juga memberikan larangan, tapi juga Tuhan memberikan banyak janji. Jadi kita tidak bisa tentu langsung berorientasi kepada janji itu sebelum kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi jangan sampai kita terfokus kepada hanya kepada janji, tetapi kita mau men-skip atau melewatkan perintah dan larangan. Tidak demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuka kitab Kejadian, kita akan melihat di sana pertama-tama tentang kisah penciptaan. Tapi setelah itu langsung berbicara tentang perintah. Jadi langsung ya dimulai dengan perintah. Ada di sana mandat yang diberikan. Jadi Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan penugasan, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Itu baru setelah penciptaan. Sehingga bagi kita kalau bicara tentang perintah, bicara tentang bekerja, nah itu bukan sesuatu yang baru ya, tapi itu memang sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita. Jadi sangat jelas setelah ada penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan kemudian menciptakan manusia, kemudian Tuhan memberkati manusia itu. Tapi kemudian langsung ada di sana perintah. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus kita lihat itu sampai kepada pasal 2. Manusia diberikan tugas untuk mengusahakan tanah itu, untuk memelihara, untuk menjaga, dan lain sebagainya. Dan ini yang sering disebut sebagai mandat budaya atau mandat kerja. Kita akan temukan itu terus di sepanjang Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, bahwa menjalankan mandat kerja atau mandat budaya itu tidak pernah di stop, tidak pernah dihentikan. Tetapi juga kita mendengar ada istilah yang kedua disebut dengan mandat Injil atau disebut dengan amanat agung, bahwa Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi dua mandat ini kita harus jalankan secara simultan. Kita harus jalankan secara bersama-sama. Kita tidak bisa berkata, yang penting saya sudah menjalankan penginjilan atau mandat amanat agung, tapi saya tidak akan terlibat dalam bidang-bidang yang lain. Tidak demikian ya. Jadi pola pikir kita ya memang harus diperbaharui atau mungkin terus diluruskan
bahwa kita tidak memiliki pikiran yang sifatnya dualisme, yang berkata bahwa hanya pelayanan rohani yang lebih baik atau lebih tinggi nilainya, kemudian pekerjaan yang lain itu lebih rendah. Tidak seperti itu. Tapi kita memiliki pemikiran bahwa dua mandat ini, bahwa melakukan mandat budaya, melakukan mandat Injil, ini adalah penugasan dari Tuhan. Ini perintah dari Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, di dalam Kolose dikatakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalaupun saya seorang pendeta, tapi kalau saya berkhotbah atau melayani, ternyata bukan untuk menyenangkan Tuhan, nah itu juga di mata Tuhan itu nilainya ya tidak ada, 0 juga. Ya, jadi bukan masalah tempatnya, bukan masalah jabatannya, tetapi kita mengerti bahwa status kita, posisi kita sebagai anak Tuhan, memang kita harus melakukan kedua mandat itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan, profesi masing-masing. Ya, kalau bekerja di pemerintahan, bekerja di perusahaan, bekerja di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, bidang pendidikan, apapun bidang kita, maka kita mengingat bahwa itu adalah penugasan dari Tuhan. Bahwa dalam setiap bidang kehidupan kita, di sana kita menjadi wakil Tuhan yang terus bisa menjadi berkat, yang bisa menjadi garam dan terang. Jadi ini prinsip yang sangat penting kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sejak penciptaan Tuhan sudah memberikan mandat itu kepada Adam dan Hawa. Dan seterusnya dalam sejarah umat Tuhan, Tuhan juga terus memberikan perintah. Ya, dimulai dari Adam sampai kepada masanya Nuh, sampai kepada masanya Abraham, kemudian keturunan Abraham yaitu bangsa Israel, Tuhan terus memimpin mereka supaya terus bekerja dan bekerja. Tetapi juga pada saat yang sama mereka juga diminta untuk menjadi berkat secara rohani, untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, kepada suku lain, kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di dalam menjalankan tugas kita, di sana pun kita bisa terus ya menjadi alat Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka diminta untuk mengusahakan tanah itu, bangsa Israel sebagai contoh. Tetapi pada saat yang sama kan mereka juga harus membangun kemah suci, kemudian membangun bait suci. Jadi tidak berarti bahwa ketika mereka sudah membangun bait suci, maka mereka meninggalkan segala pekerjaan, tidak kan? Mereka juga terus mengusahakan tanah itu. Mereka terus bekerja, mereka terus belajar, tapi mereka juga terus mencari Tuhan. Mereka juga tetap memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah bahwa memang mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bagian itu sampai kepada perjanjian baru semakin dipertegas lagi oleh Yesus. Ketika murid-murid bertanya, apa sebenarnya yang merupakan inti dari semua apa yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama, inti daripada seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Lalu apa kata Yesus? Sebenarnya inti daripada semua itu, ini bisa kita ingat dengan baik ya. Dan pasti kita sudah tahu. Yesus berkata bahwa inti daripada semuanya terdapat di dalam kedua hukum ini. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus berkata, sebagaimana tadi di dalam nas pembimbing itu, bahwa Yesus mempertegas, inilah perintah yang kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu. Jadi perintah yang utama itu
dirangkumkan dengan satu kata, yaitu kasih ataupun mengasihi. Dalam rangka mengasihi Tuhanlah, maka kita melakukan semua pekerjaan kita. Dalam rangka kita mengasihi Tuhan, maka kita juga memberitakan Injil, memberitakan firman. Dalam rangka mengasihi sesama kita manusia, maka kita juga terus melakukan segala mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa setelah perintah itu dinyatakan, perintah itu jelas. Semua perintah Allah di dalam Alkitab itu clear ya. Tidak ada yang tidak jelas. Perintahnya jelas. Tapi sebenarnya inti daripada seluruh perintah itu, ya kamu harus mengasihi. Dan bagaimana praktek mengasihi itu, ya itu tidak hanya sekedar lip service, bukan hanya perkataan, tetapi mengasihi memang harus diikuti dengan aksi, dengan tindakan, dengan segala perbuatan yang baik, dengan segala kemurahan hati, karena kita sudah lebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa gereja atau anak-anak Tuhan diminta untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam bacaan kita. Ada seorang ayah yang meminta untuk anak-anaknya, ada 2 anaknya, untuk terlibat atau untuk bekerja di ladangnya atau di kebun anggurnya. Tadi kita nyanyi ya lagu yang sudah cukup lawas itu. Kerja buat Tuhan selalu manise. Wah, itu lagu yang mengingatkan kita. Kerja buat Tuhan selalu manise. Terus apalagi ya kata-katanya, kok saya tidak ingat. Tidak ingat persis. Wah, saya harus lihat contekannya nih supaya tidak salah kutip. Biar pikul salib selalu manise. Ya benar ya. Biar pikul salib selalu manise. Kerja buat Tuhan, wah manise. Ini bahasa Ambon ya, Ambon manise. Jadi lagu itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada penugasan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tanpa terkecuali, mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, mau orang tua, mau lansia, Tuhan mau melibatkan kita semuanya. Minggu lalu itu sudah dibahas. Tanpa terkecuali, tanpa memandang waktu, tanpa memandang usia. Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam pekerjaannya. Kita mau memahami perintahnya, tetapi tidak hanya memahami, tetapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang juga mau kita lihat selanjutnya. Bagaimana meresponi perintah Allah. Bahwa perintah Allah yang tadi sudah jelas, tidak cukup hanya kita dengar. Yang paling gampang sih memang mendengar ya. Tapi kadang-kadang orang juga mendengar saja, kadang-kadang ada juga yang malas ya. Padahal hanya mendengar. Mendengar saja kadang-kadang orang tidak peduli, bisa juga dengar tapi sambil lalu. Ada kelihatan seperti mendengar, tapi sebenarnya perhatiannya kepada yang lain. Tapi yang dimaksud di sini mendengar tetapi juga memberikan perhatian. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita anak-anaknya memberi perhatian, meresponi apa yang menjadi perintahnya. Dan di dalam bacaan kita disebutkan ada 2 respon di sini. Ketika bapaknya datang kepada yang sulung, kemudian yang sulung berkata apa? Baik, ya Bapak, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi, ayat 29. Tetapi kemudian kepada yang kedua, anak yang kedua, anak bungsu,
dia berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Jadi pertama berkata, ya, tapi tidak pergi. Yang kedua berkata, aku tidak mau. Tapi akhirnya pergi juga setelah dia menyesal. Nah sebenarnya, kedua anak ini menggambarkan sikap daripada bangsa Israel, ya khususnya yang dicatat di sini di dalam ayat 23 dikatakan ada imam-imam kepala serta tua-tua. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang Farisi yang mengerti ya hukum Taurat, yang mengerti firman. Mereka tahu kebenaran. Tetapi mereka tidak mau percaya kepada kebenaran. Ini agak aneh juga ya. Mengaku tahu kebenaran, tetapi tidak percaya kepada kebenaran. Mengaku tahu segala aturan, tahu semua hukum, tetapi ternyata hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi dua anak ini melambangkan dua golongan masyarakat Israel. Pertama, anak pertama itu sebenarnya menggambarkan atau melambangkan orang-orang Israel yang notabene mengaku sebagai orang yang agamis, yang beragama, yang tahu kebenaran. Tetapi ternyata mereka bukan sebagai pelaku kebenaran. Tetapi kemudian orang yang kedua, anak yang kedua ini melambangkan para pemungut cukai. Bahkan juga dikatakan di sini perempuan-perempuan sundal yang dicap sebagai pendosa, sebagai orang-orang berdosa, sebagai golongan yang memang tidak pantas, memiliki status sosial yang sangat rendah. Bahkan bisa dikafir-kafirkan begitu ya, karena dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi justru dikatakan di sini bahwa pemungut cukai dan orang-orang sundal, orang-orang berdosa ini justru mereka ketika mendengarkan khotbah Yohanes, ini rujukannya kepada Yohanes karena mereka sempat mempertanyakan. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan mujizat itu? Pada peristiwa sebelumnya kita lihat bagaimana Yesus disebutkan dengan kuasanya mengutuk pohon ara ya pada pasal sebelumnya. Mereka mempertanyakan tentang kuasa Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya balik kepada mereka. Sekarang saya mau tanya, kamu tahu kan namanya Yohanes itu? Yohanes Pembaptis. Kira-kira ketika dia melakukan pelayanan, dia membaptis banyak orang, itu dari mana? Ya mereka ini mulai berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya mereka tahu. Kalau mereka bilang itu dari Tuhan, ya berarti harusnya mereka percaya bahwa Yesus itu juga adalah, ya kuasanya adalah dari surga juga, dari Allah juga. Tetapi mereka dengan sengaja menolak, dengan sengaja menyangkal. Tetapi orang-orang cukai, pemungut cukai dan juga para perempuan berdosa ini ketika mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes, tapi juga yang kemudian apa yang disampaikan Yohanes juga dikonfirmasi, disampaikan oleh Yesus dan mereka percaya. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Maka Yesus berkata bahwa kamu ternyata tidak lebih baik daripada orang-orang ini. Kamu mengaku sebagai orang yang tahu kebenaran, mengaku sebagai orang yang beragama, para tokoh-tokoh agama, tetapi kamu menolak kebenaran, menolak sang kebenaran itu. Jadi Yesus berkata, manakah yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Dan mereka menjawab yang terakhir. Nah kamu tahu kan bahwa yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan mengharapkan
Setiap orang berdosa mau menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan mengakui dosanya dan akhirnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, tapi yang terkemudian yang terakhir bisa menjadi terdahulu. Sebenarnya Yesus sedang menyindir atau menyinggung orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mengaku sebagai yang terdepan, mengaku bahwa mereka lah yang lebih penting atau merasa sudah pasti, keselamatannya sudah pasti, tapi ternyata Yesus berkata, tidak. Bahwa kamu mengaku sebagai anak-anak Tuhan, keturunan Abraham, tapi keselamatan itu tidaklah ditentukan oleh garis keturunan itu, tidak ditentukan oleh silsilahmu, tidak ditentukan oleh pengakuanmu bahwa kamu punya leluhur, punya bapa namanya Abraham. Karena sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tetapi bahwa kepastian bahwa kamu memiliki keselamatan, kepastian bahwa kamu mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal, haruslah percaya kepada Sang kebenaran, Mesias yang dijanjikan itu, namanya Yesus Kristus. Tetapi ternyata mereka tidak percaya. Sehingga Yesus berkata di dalam ayat yang ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini satu ironi ya, satu hal yang sangat menyedihkan. Kamu sudah tahu kebenaran, kamu sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, tapi tetap juga kamu tidak menyesal. Tapi berbahagialah mereka, orang-orang berdosa, para pemungut cukai, kemudian orang-orang sundal, mereka sadar bahwa mereka orang berdosa. Mereka menyesal, mereka mengakui dosanya. Dan kepada mereka dikaruniakan iman. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meresponi firman Allah? Apakah seperti anak sulung berkata, ya, baik Bapak, tetapi tidak pergi? Ataukah seperti yang kedua, saya tidak mau, tapi akhirnya menyesal dan pergi juga? Sebenarnya ada yang lebih ideal. Yang lebih ideal lagi seperti tema kita. Tema kita adalah perintah Allah, iya dan lakukan. Inilah sebenarnya yang Tuhan mau dari kita. Bahwa firman Allah itu bukan lagi untuk diperdebatkan. Firman Allah itu bukan lagi untuk memang harus diselidiki, betul, harus dipelajari. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar didiskusikan. Bukan lagi untuk terus dibuat menjadi perdebatan-perdebatan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita memberikan respon terhadap perintahnya, terhadap firman Allah dengan berkata, ya, saya percaya firman-Mu, saya percaya apa yang Tuhan firmankan dan saya mau melakukan. Sebenarnya ini yang Tuhan rindukan dari kita sebagai anak-anaknya. Respon yang terbuka terhadap firman. Karena kita tidak akan pernah bisa mengalami firman kalau kita tidak membuka hati kita, Bapak Ibu. Tapi ketika kita membuka hati kita terhadap kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ketika kita membuka hati terhadap kebenaran, maka di sana juga akan ada satu kebahagiaan, ada satu kepuasan, karena tidak ada hal apapun yang sifatnya materi yang dapat mengisi hati kita dan memberikan kepuasan. Tidak ada. Karena jiwa kita atau roh kita yang bersifat kekal. Ya, di dalam diri kita ada kekekalan ya. Jiwa kita itu atau roh kita itu adalah kekal. Maka sesuatu yang kekal itu hanya bisa dipenuhi
atau hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang kekal. Apa itu? Firman Tuhan. Itulah yang kekal. Maka hanya firman Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita. Di luar itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Orang berusaha mencari segala sesuatu yang bisa memuaskan hatinya. Gak bisa. Hanya sesaat. Hanya sementara. Maka pernah kita dengar kisah seorang pemilik rumah yang begitu mewah. Wah, semuanya fasilitas tercukupi, tidak ada yang kurang, tapi ditemukan bahwa pemilik rumah itu mati mengenaskan. Gantung diri gitu ya. Karena ternyata jiwanya tidak terpuaskan dengan semua itu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu karena kita tetap memiliki kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya mendengar, Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon kita yang Tuhan mau supaya kita berkata, ya Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu dengan segala ketaatan. Ketaatan sebagai seorang hamba. Sebagaimana Kristus yang adalah Tuhan kita, tapi dia juga menjadi teladan utama dalam hidup kita. Kristus yang adalah Tuhan, tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Tuhan, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Tetapi dia mau turun ke dunia. Dia rela untuk disalibkan, mati disalib sebagai hamba yang taat kepada Bapa. Jadi, bagaimana kita bisa taat? Ya kita langsung mengingat kepada Kristus yang disalibkan itu. Dia taat sampai mati. Ketaatan kita belum sampai seperti itu ya. Ketaatan kita kadang-kadang masih bersyarat. Oh saya mau taat jika. Gitu ya. Saya mau taat kalau. Masih ada jika, masih ada kalau. Tetapi sesungguhnya perintah Allah diberikan. Supaya kita berkata, ya Tuhan saya mau taat. Apapun resikonya. Sekalipun mungkin susah. Seperti lagu tadi. Ya, saya mau sekalipun penderitaan, sekalipun salib yang harus saya pikul. Jadi bagaimana kita meresponi firman Allah? Mari kita berkata, ya ini saya Tuhan. Saya mau melakukan perintah-Mu. Saya mau taat. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, kalau Tuhan yang memanggil, maka saya mau taat. Kita tidak lebih taat kepada ya gubernur gitu ya. Mungkin kalau jangankan gubernur, lurah saja memberi perintah kita biasa langsung taat gitu ya. Ya tidak usahlah kepada pemerintah sipil. Ya tapi juga mungkin di lingkungan kita ada perintah harus ini, kita sudah langsung oh iya harus lakukan. Apalagi yang memberi perintah itu adalah Tuhan. Maka respon kita adalah ya saya siap. Hari ini juga kita akan mendoakan ya secara khusus ada panitia-panitia. Ya walaupun panitia sifatnya tidak tetap itu ya hanya sementara. Tapi juga salah satu contoh penugasan ya. Penugasan yang diberikan kepada generasi muda, anak-anak muda untuk menjadi panitia, untuk HUT gereja, untuk Natal, untuk Paskah. Wah, apakah ini adalah merupakan penugasan perintah dari Tuhan? Ya ini contoh yang nyata di tengah-tengah pelayanan di tengah gereja. Ya bagaimana respon saudara? Ya, hendaklah berkata, ya saya mau melakukan tugas itu. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga semua kita Bapak Ibu dalam bidang kita masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, maka pastilah kita akan mengalami berkat-Nya. Pasti kita akan mengalami janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan. Ya, bukan hanya berkaitan dengan janji keselamatan, itu sudah final itu. Tapi janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji perlindungan. Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Ketika umat Tuhan sebagai contoh, umat Israel
melakukan perintah Tuhan, taat untuk meninggalkan Mesir itu sampai kepada tanah perjanjian. Kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dia menggenapi janjinya bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya yang melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Jadi, mari kita melakukan perintahnya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 19, dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat. Ya, mulai ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan masih banyak yang lain ya. Jadi ternyata kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Itu akan membuat kita mengalami sebuah pertumbuhan hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Dan tentu puncaknya ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, kita yakin benar bahwa kita sudah mendapatkan satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi inilah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak berpanjang lagi karena acara kita masih banyak. Tapi intinya bahwa Alkitab yang kita punya di sana berisi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu diberikan untuk kebaikan kita. Perintah Tuhan diberikan untuk kita lakukan dengan segala ketaatan. Dan kalau kita melakukan perintahnya, kita melakukan itu memang karena kita sadar Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Dan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan mendatangkan sukacita yang besar, mendatangkan kebahagiaan. Melakukan perintah Tuhan berarti kita menunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan. Menunjukkan pengakuan kita bahwa Dialah yang berdaulat, yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, tapi setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami. Perintah-Mu itu sangat jelas, dan perintah yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh itu menyukakan hati kami, menyegarkan jiwa kami, tapi terlebih pastilah memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari.